Kopop. Kok ini gimana? Kata ayah mah cari mun eueuh. Lu siapa ya senang ide dia nih? Kok masih? Ngapain kita tuh? Hah? Ngapain bahasa Inggris? Oh, padahal itu kita bisa. Oh. Kamu bisa bahasa Inggris ngobrol terus, emang ada ngomong bahasa Inggrisnya tak bisa? Nah, gitu ki berpelajaran mah. Pelajaran kesebutkan pelajaran naon tadi lu disebutkan pelajaran naon? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi suatu hiji pelajaran ilmu tauhid ibaratnya mengartikan dari suatu kata-kata, mengartikan dari suatu berilmuan, ibaratnya anu tadi kadangu dina cepil lamun dia mati palih katuhu terdengar suara di kanan, diolah dina batin, diolah dina hati, terus diolah dina keyakinan, dicerna di dalam pikiran. Baru sesudah itu apapun itu olahannya, apapun itu hikmah dari cernaan-cernaan dari ilmu tauhid baru kita amalkan gitu. Walaupun itu tidak sepenuhnya menangkap dari semua ilmu tauhidnya seperti itu. Jadi intinya intinya kita hidup di alam dunia ini jangan sampai takabur intinya. Seperti apa tadi takabur yang dibilangkan takabur itu kita jangan sampai lupa bersyukur. Kita hidup di dunia ini mendapatkan suatu kenikmatan, itu entah nikmat dari lahir, entah itu nikmat batin, nikmat beribadah, segala apapun kita, itu kehidupan di dunia ini harus benar-benar kita tafakur, benar-benar kita bersyukurnya kepada Allah. Entah itu lagi dikasih penyakit, entah itu dikasih kesehatan, entah itu dikasih rezeki, entah itu tidak dikasih rezeki sama sekali juga kita harus bersyukur. Pandai-pandailah bersyukur. Kita hidup seperti begini, kita masih bersyukur, alhamdulillah masih dikasih kesempatan bernapas, dikasih kesehatan, dikasih jag-jag ibaratnya. Orang lain mah kadang ibaratnya banyak yang lebih kurang dari kita, ibaratnya seperti itu. Banyak yang orang-orang kaya yang kena musibah, bencana atau penyakit banyak, tapi kita masih seperti begini, kita harus benar-benar tafakur dan bersyukur gitu. Kita tancapkan keyakinan kita, hati kita, batin kita, cernaan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tadi yang dikatakan melanggar dari aturan-aturan perintah Allah dan larangannya. Itu jangan sampai. Soalnya kita harus mendasar, mau berilmu, mau kemanapun kita melangkah, ibaratnya kalau sudah mempunyai dasar dari tauhid, dasar ilmunya, kita pingin bisa berjalan dengan mulus, kita harus bisa mendasar dulu. Sekolah pun juga kan nggak langsung naik kelas 6, harus bisa mendasar dulu, ke TK dulu, kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, ningkat terus. Jadi berilmu juga tidak langsung naik ke kelas 6, tidak langsung ujian, tidak. Kita juga harus benar-benar mendasar, oh ilmunya seperti begini, oh ilmunya seperti begini. Kita harus benar-benar guar, ibaratnya hakikat kita, sejati lahir kita, batin kita itu harus diguar, ibaratnya. Kenapa di sini disebutkan paguyuban pamanah rasa, gitu kan? Kenapa disebut paguyuban pamanah rasa? Kenapa di sini bisa disebutkan PPRGI, satu tunggal, satu rasa, satu tujuan? Paguyuban pamanah rasa, paguyuban itu tempat untuk mempersatukan atau mengumpulkan untuk bersilaturahmi sesama manusia, diantaranya perempuan, laki-laki, anak kecil, dewasa, orang tua. Kita guyubkan, kita satukan untuk bersilaturahmi. Sejak silaturahmi untuk saling bertukar pikiran,
untuk saling berkomunikasi tentang pelajaran tentang keagamaan seperti begini, seperti mengkaji mengaji ke dalam lingkungan tauhid seperti itu. Jadi paguyuban pamanah rasa itu mengumpulkan ya. Pamanah rasa, kenapa disebut pamanah rasa? Pamanah itu suatu suatu peluru untuk menancapkan ke dalam hati kita, menancapkan keyakinan diri hati sejati batin kita, merasakan pendekatan sejati batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu disebut paguyuban pamanah rasa. Itu seperti itu. Kenapa dikatakan satu tunggal, satu rasa, satu tujuan gitu. Kenapa sampai bisa disebut seperti itu? Karena di dalam diri kita itu satu tunggal, satu tunggal itu bahasa Jawanya satu, tetap siji. Nah, tunggal itu siji, satu itu hiji, sama satu tunggal sejati lahir batin kita. Tidak ada lagi sejati kita untuk merasakan satu tunggal satu rasa, merasakan sejati lahir batin kita. Ini bermakna semua tangan ini, mata kita, telinga kita, kaki kita, kemana-kemana itu ini bisa dirasakan gitu, merasakan satu tunggal satu rasa. Jadi diantaranya kita pandai-pandai bersyukur, merasakan dari rasanya sejati diri kita kepada satu tujuan. Satu tujuan ini kenapa satu tujuan? Satu tujuan itu tidak ada lagi tujuan hidup manusia dari lahir kita, dari rahim ibu kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal mati, bakal meninggal, bakal masuk ke liang lahat, ke kuburan. Jadi untuk merasa satu tunggal, satu rasa, satu tujuannya itu kita hidup tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada lagi yang kita tuju, tidak ada lagi yang kita sembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan satu tunggal sejati lahir kita, satu tunggal satu rasa, rasanya hati kita, batin kita, pendekatan batin kita, tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita hidup di dunia ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Seperti itu. Ini ngaji pengkajian sangat berharga sekali. Ini ngaji pengkajian sangat mulia sekali. Nah, ibaratnya ini sudah menjadi saksi dunia akhirat. Di sini para malaikat ini banyak di Iki ini berapa ratus malaikat yang di Iki ini untuk mencatatkan suatu amal kebagusan, untuk mencatatkan suatu amal kejelekan. Ada ini mata kita untuk melihat, ada para malaikat yang mencatatkan ini matanya dilihat kemana ini Iki, apakah dilihat kebagusan, apakah melihatnya kejelekan, apakah melihatnya suka mengaji Al-Quran atau melihatnya yang jelek-jelek seperti itu. Jadi kita harus mencernanya sejati lahir kita, batin kita. Jadi ibarat supaya kita selamat bahagia dunia akhirat itu kita harus bisa mengkaji. Mau berilmu juga kita kan ibaratnya mengilmu tidak semudah apa yang diucapkan, tidak semudah apa yang dilihat kalau tidak didasari mengkaji sejati diri kita dulu gitu, seperti itu. Jadi intinya belajar untuk mentorekat, belajar untuk selalu berzikrullah, belajar untuk selalu berpuasa, puasa sunnah. Jadi mengamalkan pelajaran syariatnya Rasulullah biar kita selalu mendapatkan syafaatnya Rasulullah gitu. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap munajat sama Allah, tetap kita harus belajar bersyukur kepada Allah gitu, seperti itu. Biar kita nanti sesudah itu apapun yang dikasih sama Allah itu tidak melenceng gitu, ibaratnya tidak mungkar. Kita nanti sudah dikasih ujian-ujian apapun dari Allah, kita kuat, soalnya pondasi kita didekatkan sama Allah, pondasi kita selalu berdzikrullah sama Allah. Kita insya Allah dengan keyakinan, dengan kekuatan iman kita di dalam hati, ada godaan, ada docaan apapun juga bisa melewatinya. Entah itu godaannya perempuan, entah itu godaannya harta, entah itu godaannya duniawi yang lain, ibaratnya kita kuat gitu, seperti itu.
kita belajarlah mumpung masih muda, mumpung masih ibaratnya masih melangkah untuk kedepannya itu masih melangkah jauh gitu, ibaratnya masih muda. Soalnya juga sama soalnya hidup juga tidak merasa pintar gitu, juga tidak merasa pintar, tidak merasa punya ilmu, tetapi sama-sama sauyunan untuk belajar menata kehidupan, menata lahir batin kita untuk selalu bersyukur. Jangan sampai kita sesudah itu kita udah udah punya keimanan kita, awas hati-hati itu nanti kedepannya. Satu, jangan sampai punya rasa hati batin kita iri dengki sama orang lain. Jangan sampai kita punya rasa hati kita menghasut, menghina orang lain. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita merasa angkuh, merasa sombong. Soalnya percuma, nanti percumanya kenapa? Kita ibadahnya rajin, puasanya rajin, naik hajinya juga rajin, sholatnya ibadahnya rajin, segala apapun itu keislamiannya rajin, tetapi hati kita masih kotor, hati kita masih punya rasa iri dengki sama orang lain, mitnah sama orang lain, suka menyakiti orang lain. Itu nggak boleh, disebutnya munafik. Itu namanya pintar segala apapun, ngaji Quran, ngaji segala kitab, tapi hatinya masih kotor, itu percuma, belum bisa mendapatkan syafaatnya atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tapi kita harus mendasar, kita belajar kita menata hidup di dunia ini. Kita pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai mengaji, menggali. Biarkan orang lain menghina kita, orang lain mencaci maki kita, orang lain menuduh kita itu kejelekan, orang lain menuduh kita ini ilmu dari kesesatan. Biarin, nggak apa-apa. Yang penting kita udah, Allah Maha tahu, Allah Maha uninga gitu sebutnya. Allah Maha tahu siapa orang yang melakukan kegiatan-kegiatan hidup di dunia ini. Allah udah tahu mana orang yang benar, mana yang orang yang nggak benar, udah tahu. Manusia masih bisa berbohong, masih bisa ucapan kita berbohong sesama manusia, tapi sejati diri kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu, Maha segala-galanya gitu. Jadi biarkan kita difitnah, atau biarkan kita, jadi sebelum apapun itu orang misalkan menilai kita jelek, biarin, nggak apa-apa. Biar buat dia ini, berarti kita dilebur dosa, ditanggung dosanya sama dia, ibaratnya seperti itu. Jadi kita tetap munajat sama Allah, hati kita, batin kita tetap yakin sama Allah. Jangan sampai kendor, jangan sampai kurang. Yakin, harus yakin. Dengan cara apa? Mendasari ilmu tauhid kita, batin kita, dengan cara amal, dengan cara zikir, dengan cara memperbanyak pendekatan diri kita, bersolat, bersolawat, menolong sama orang lain. Apapun itu, kita menolong itu bukan untuk hartanya aja, bukan harus hartanya doang, bukan harus duniawi kita punya uang, bukan. Kita menolong itu dengan ucapan, kita beribadah itu dengan merangkul manusia ke jalan benar, membawa manusia ke jalan bagus, membawa manusia ke jalan keibadahan. Itu sangat luar biasa gitu. Tapi kita jangan berharap apapun, kita ikhlas ridholillahi ta'ala, untuk saling bertukar pikiran, untuk saling berkomunikasi. Makanya kita disebutkan paguyuban pamanah rasa ini kan untuk bersilaturahmi, untuk saling bertukar pikiran. Gimana lah kita ngaji di masjid, enggak, ibaratnya seperti itu. Kita mengkaji di seperti begini di paguyuban atau di padepokan, itu sangat luar biasa. Itu padepokan atau paguyuban manapun semuanya sama, tujuannya itu tujuan kebaikan, kebagusan. Tidak ada yang namanya paguyuban atau padepokan tujuannya jelek, tidak ada. Itu tujuannya sangat mulia sekali, sangat bagus sekali, seperti itu. Jadi untuk yang suudon yang ini tuh biarkan aja. Yang penting kita mempelajari tadi yang dibahas dari awal sampai akhir. Ini memang sudah pertengahan ini ya, walaupun sudah pertengahan, kita di live kan di ini
Ini suatu ini suatu pelajaran sangat berharga sekali gitu, apalagi yang mencernanya gitu kan. Ini bisa perjalanan lah, bisa menggalinya dengan kebaikan. Nah, seperti itu tadi apalagi yang dicernanya, yang dicerna sudah itu seperti usaha ilmu, kita mau memperdalami ilmu ya, mau memperdalami ilmu, kita mau memperdalami ilmu. Kalau kata Ama, jangan sampai kalau mau berilmu jangan sampai setengah-setengah Ki. Memperdalam ilmu itu jangan sampai sebegini. Misalkan kita tenggelam memperdalam ilmu jangan sampai segini, tapi memperdalam keilmuan, kebatinan ibaratnya kita harus sampai ke dalam, ke dasarnya. Di mana sih dasarnya ilmu itu? Di mana sih dasarnya ilmu hikmah atau ilmu yang kita cari itu? Jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, ini kayak jelaskan. Kalau belajar ilmu setengah-setengah nanti bisa tafakur, bisa kufur. Maaf, bisa kufur. Bisa kufurnya kenapa? Kita tidak kesini tidak sampai, ke bawah tidak sampai, ke atas tidak sampai. Jadi hasut, ujung-ujungnya hasut sama orang lain, paling bisanya seperti itu. Munafik sama orang lain, paling bisanya seperti itu. Menjelek-jelekan, mencela orang lain. Tapi kita kalau sudah berilmu diantaranya kita itu ilmu dengan kebagusan, kebaikan. Kalau sudah berilmu, jiwa, jasad, lahir batin kita semuanya kita udah kuasai, sudah kendalikan lahir batin kita, semuanya kita menjadi orang yang tidak mudah terprovokasi sama orang lain. Kita bisa menjadi manusia tidak segampang mengucapkan menghina pada orang lain gitu. Jadi kita mengucap begini-begini sama orang lain itu kita bisa mensaringnya karena kita sudah punya gudang ilmu, karena kita sudah memiliki tempat ilmu di hati kita gitu, seperti itu. Jadi mendalami ilmu itu jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah, harus sepenuhnya. Nggak apa-apa, nggak puasa juga, sebelum puasa juga nggak apa-apa, kita mendasarinya dulu. Misalkan kata nggak puasa dulu juga nggak apa-apa, soalnya harus bisa mendasari dulu, mentolaah dulu, mengkaji dulu lahir batin kita, mengkaji biar kita lebih sempurna lagi. Jangan tergurung-gusu. Kalau mau berilmu jangan tergurung-gusu, santai aja, rileks. Yang penting kita tetap tafakur diri, munajat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa adakan dengan satu tawasulan di ini 1 minggu 1 kali? Kenapa diadakan seperti itu? Kita harus pendekatan diri kita, pendekatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih terbuka kesemangatan kita untuk saling bareng-bareng ibadah kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah. Kita lebih dekat, lebih afdol lagi, seperti itu. Jadi ilmu tauhid itu perlu, ya, ibaratnya kita harus mempelajari ilmu itu harus ada syariat, hakikat, dan ma'rifat gitu. Jadi kita syariat, udah syariatnya dulu, lahir batin, hakikatnya mengolah batin kita, mengolah kesejatian kita. Ma'rifatnya kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini kita tidak lepas, tidak terhindar dari catatan-catatan para malaikat. Langkah kita, kaki kita dicatat dalam setiap hari, tangan kita dicatat dalam setiap hari. Segala apapun lahir batin kita dicatat sama para malaikat untuk nanti di yaumul hisab ditanyakan, dipertanggungjawabkan. Kenapa dipertanggungjawabkan? Nanti ditanyakan apakah dibawa kebagusan, apakah dibawa kejelekan. Nanti ditimbang gitu. Ini hari-harinya melakukan dosanya segini, kebagusannya segini, lebih bagus, jadi terhapus. Yang ini yang masih ada sisa, ibaratnya seperti itu. Ini kita besoknya melakukan dosanya tingginya segini, melakukan kebaikan segini, masih jauh. Nanti dibalasnya ke yang sudah ini, yang sudah terlewati, yang itu, yang kebagusannya itu. Hidup di
indah sekali itu, sebetulnya indah sekali hidup beragama Islam itu, indah sekali itu, indah sekali. Kita harus, soalnya sesama manusia jangan sampai ibaratnya tadi intinya dulu, jangan sampai punya rasa iri dengki kepada orang lain, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, itu entah zina, entah itu mabok-mabokan, entah itu judi, melawan kedua orang tua, itu nggak boleh ya. Intinya kita mengadakan suatu visi misi di paguyuban ini, di padepokan ini, intinya harus benar-benar patuh dalam ajaran sunnah Rasulullah, dalam ajaran-ajaran Rasulullah, harus patuh dalam aturan-aturan perintah Allah dan larangannya. Nah, harus patuh kepada kedua orang tua, dan terakhir harus benar-benar praktek gitu. Jangan mendengarkan dari kiri keluar dari kanan, mendengarkan doang iya muhun semuhun dawuh gitu. Kita harus sambil praktek, sambil santai, rileks. Kita harus belajarlah sedikit-sedikit seperti itu, karena manusia ini tidak sempurna, dilahirkan tidak langsung pintar, tidak langsung nyaho gitu. Kita manusia diwajibkan untuk ikhtiar, diwajibkan untuk belajar. Juga belajar, Iki juga belajar, dan anak-anak juga yang suka datang sini itu sama-sama belajar, sama-sama berkomunikasi seperti itu. Jadi biar sinkron, sama-sama belajar, kita tidak merasa ada yang pintar lah, ibaratnya seperti itu. Kita sama-sama saling belajar biar semangat gitu. Semangat Ki? Semangat. Oh iya, harus semangat gitu. Alhamdulillah saudaraku wargiku, sebelumnya maaf ini kita lagi enjoy asik berbincang-bincang di paguyuban di Padepokan Pamanarasa untuk mencernakan di suatu tauhid atau pembicaraan mengenai kebatinan, hanya singkat ya. Dan salam-salam dulu kepada wargi semuanya. Sambil ngopi ada Ki Kresna, yaitu Ki Kresna yang yang OTW ke Cianjur. Gimana perjalanannya Ki Kresna? Iya, ini masih sambil ngopi Ki Kresna, dan tahu bulat, ada tahu bulat. Eta iki juga hoyong dihipnotis. Deui manawi aya pesen bendo deui cenah kanggo anggota PPR Ki. Aya tuh si A mesen cenah Ki Kresna. Ayo. Mesen cuman pengen gratis. Gratis mulu. Pengen gratis. Bagus itunya, bendonya ya, bikin cakep tuh. Sama Kitungga juga jadi kasep, jadi ganteng. Nanti putra putri malah banyak yang naksir. Nanti kita hipnotis Iki. Kalau ini ya, kita hipnotis. Jahat Ki Kresna, jahat. Itu Ki Kresna di tadi di Cireong ya, di Cireong itu bagus. Kita kalau mau adakan keselamatan hiburan, kalau mau ke hiburannya itu berkeselamatan hiburannya di sana enak, tempatnya bisa berenang, bisa sambil ngojay, bisa sambil gejebur-gejeburan gitu. Dunia serasa berdua mana-mana. Ngopi guys. Merokoki tuh ya. Ini merokoki santai. Merokok dulu guys. Merokok. Aduh. Santuy. Jadi gitu ya buat wargiku semuanya yang selalu mensupport dan selalu mendukung dari paguyuban kami, dan buat saya sendiri dan buat anggota PPR semuanya dimanapun berada. Semangatlah dalam hidup di dunia ini, semangatlah hidup dalam suatu bernapas di dunia ini selagi kita masih dikasih napas, dikasih hidup
untuk mentolaah atau memperbaiki ke jalan kebaikan. Kita semangat ya, wargiku, wargi PPR semuanya dimanapun berada, semangat dalam hidup di dunia ini. Galilah cernalah kita hidup ini biar tidak salah kaprah, biar kita selamat dunia akhirat ya, biar kita tidak gampang terjerumus dari rayuan-rayuan bangsa iblis atau setan apapun itu. Setan belek, setan apa namanya ini, Setan budak. setan budak atau setan perem ya. Ibaratnya kita semangat lagi, kokohkan lagi, tingkatkan lagi keyakinan iman kita, keyakinan semangat kita kepada Allah untuk bertawasul, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu, biar kita tambah power, energi, kekuatan untuk kita beribadah, untuk kita beriman kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas iman di hati kita, di batin kita bertambah oke gitu, bertambah maknyos, bertambah mantap